Gue nggak tahu mana yang lebih menyakitkan ya, korupsi di atas apa korupsi di bawah. Gue selalu melihat yang korupsi di bawah tuh ya korban aja. Karena harus balikin ke partai bukan? Emang tetangga tuh teman waktu kecil aja, gak usah sok-sok ketemu gede pasti mesum nih. Udah gitu kan dibawa ke rumah juga gak ada yang curiga kan, kayak ya udah biasa. Oh tante, cuma orang tua lu tuh pasti tahu anjing dia nggak pernah kesini tanpa orang tuanya, tiba-tiba dia doang kesini. Tante, kenapa ada dia dong? Biasanya kita ketemu 17-an doang. Lo semua lagi dengerin podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Dan ini sudah tidak terasa ya pertengahan puasa. Gue gak tahu ya apakah gua aja atau emang sebetulnya sekarang tuh puasa paling damai yang pernah gua rasakan sebetulnya. Lu tahu kenapa? Karena gak 2 putaran ya. Gua akan pegang terus ini omongan. Bro, janganlah nodakan bulan yang suci ini dengan keinginan-keinginan politik. Oke, udahlah jangan pada baper. Udah pada lewat, udah gak usah dipikirin. Emang kalah tuh gitu sakit. Gak lah, udah lupa kebijakan apa 2 bulan lagi juga apa udah nggak tahu. Oke, langsung aja berita-berita yang ada. Semoga gua nggak kena banyak backlash ngomongin tentang maskulin dan feminin. Ya, gue tuh sadar tuh gini ya. Gue tuh nggak suka backlash ya. Gue berusaha make a joke, and I think I did a pretty good job episode kemarin gitu. Tapi I know itu pasti akan banyak makan korban, entah cowok lah yang tersinggung, entah cewek lah yang tersinggung dan segala macam. Jadi gue sebetulnya pengen ketawanya, nggak pengen backlashnya. Dan itu juga ditakutkan kalau sebetulnya channel ini grow gitu. Kayak gue kemarin ngeliat view-viewnya aja tuh gak masuk akal, ngikut-ngikutin eh yang lagi sedang terjadi gitu. Si Kurnia Mega itu, dan gila itu jutaan loh. Gue nggak kebayang. Gue kayaknya nginterview siapa juga kayaknya, aduh, ya lu aja bego. Gue kalau gue udah di depan mata udah nggak tahan, gue pasti mau dengerin ya saya dibuang, saya diguna-guna apa gini 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 gini. Kok bisa aku diguna-guna? Gak kuat gue. Dan gue sadar kenapa mungkin backlash, karena ya nggak semua orang juga ngerti bahwa it's a joke gitu, bahwa there's nothing true about apa yang diomongin. Ya gitulah. Oke. Prias di Sukabumi terluka diduga aniaya ortu pengantin saat tagih hutang. Anjing. Kok ada ya orang-orang kayak gini ya? Kok ada orang-orang yang ngutang tuh lebih galak daripada yang ngutangin? Apalagi ngutangnya buat pesta lagi. Prias pengantin loh ini. Nagih sisa bayar belum dilunasi. Mestinya lu ngecek gini. Menurut gua lu mesti ngeres pengantin itu kalau lu dia bayar DP nih setengah. Ya lu rias mukanya setengah aja sampai lu dilunasin, baru ya kalau enggak saya nggak mau kerjain gitu aja. Kan dia nggak mungkin pesta make upnya cuma setengah dong. Oke, Kejagung sita uang tunai puluhan miliar dari kantor dan rumah HL diduga terkait korupsi timah. Gak menarik ya, emang banyak pasti kalau korupsi. Anggaran senilai 3 miliar untuk baju dinas dan pin emas DPRD Jakarta. Gokil. Menarik perhatian publik, terungkap anggaran senilai 3 miliar 86.890.132 telah dikeluarkan untuk membeli baju dinas dan pin emas. Anjir, pin apa sih? Mengenai tender yang dilakukan oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Menurut Agustinus, pasal 12 dari PP tersebut menetapkan bahwa setiap pemimpin dan anggota DPRD berhak mendapatkan 5 setel pakaian dinas, termasuk biaya produksi. Ini tuh emang kita udah pesimis sama pemerintah kita aja ya. Mungkin bajunya bagus banget kali. Berapa sih satu setel dan pin emas itu harganya? Dan anggota DPRD itu berapa banyak? DPRD Kabupaten Bogor anggarkan pakaian dinas sebesar 1,1 miliar. Sebetulnya gue nggak tahu mana yang lebih menyakitkan ya, korupsi di atas apa korupsi di bawah. Gue selalu melihat yang korupsi di bawah tuh ya korban aja. Karena harus balikin ke partai bukan? DPRD Kabupaten Tangerang siapkan anggaran 1,8 miliar beli baju dinas berbahan wool Itali. Ini dia kemarin bukan enter ekonomi. Oke. Yang kemarin gue masih ngomongin tentang Kurnia Mega itu, terus ada yang Korea Selatan yang lucu adalah kenapa yang ibu dari Korsel itu, yang orang Singapura itu. Semua itu kedukung cewek itu gara-gara bapaknya tuh udah punya pasangan lain.
Yaitu penyanyi dangdut namanya Tisha Erni. Gokil. Memang kalau udah begini ya susah kelihatan tidak bersalah karena Anda udah bawa orang lain. Tapi emang kalau Kurnia Mega, menurut gua Kurnia Mega yang salah, tapi kalau yang orang Singapura itu yang ceweknya. Jadi cowok dan cewek skornya seri satu sama. Oke, kita langsung baca aja emailnya. Having sex dan kesialan. Gue mau cerita tentang kesialan yang gue selalu sadari dan alami setelah gue having sex sama cewek ini. Anjing. Jadi gue sama partner gue ini tetanggaan. Hah? Sama tetangga? Gokil. Gue belum pernah nih cerita-cerita kayak gini. Kita tetanggaan cukup lama dari gue SD. Umur udah 23. Anjir. Gue baru ngobrol ngajak berani gituan sama nih cewek di umur 17 tahun. Gak sampai having sex. Sekarang kita berdua belum ada yang berani. Anjir. Emang tetangga tuh teman waktu kecil aja, gak usah sok-sok ketemu gede pasti mesum nih. Udah gitu kan dibawa ke rumah juga gak ada yang curiga kan, kayak ya udah biasa. Oh tante, cuma orang tua lu tuh pasti tahu anjing dia nggak pernah kesini tanpa orang tuanya, tiba-tiba dia doang kesini. Tante, kenapa ada dia dong? Biasanya kita ketemu 17-an doang. 2021 gue coba hubungin dia. Aduh gatel emang. Lagi kebetulan ada momen dia baru selesai sidang skripsi. Jadi punya basa-basi nih buat main ke rumah. Dan akhirnya gue sama cewek ini having sex untuk pertama kali di bulan April 2021 aja dicatat. Dan gak lama setelah having sex bokap kena COVID Delta. Ya bapak lu kena COVID, lu yang bawa itu anjing. Lumayan panik bikin satu rumah. Kok bapak bisa kena COVID padahal kan di rumah ini gak ada yang keluar kan. Nah jujur kamu keluar gak dari rumah? Enggak. Padahal lu keluar kan ke rumah tetangga lu anjir. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget. Terus akhir Februari 2024 kita berdua lagi ngobrol. Soalnya gue yang baru sidang dan kita berdua lanjut having sex tempat gue. Nah seminggu setelah itu kucing kesayangan gue mati, mulutnya biru. By the way kucing gue lahir pas bokap awal sakit COVID. Sama gue minta saran bang, menurut lu gue tetap lanjutin yang berujung sial ini apa di stop ya? Saya minggu ini gue sama cewek ini lagi nentuin hari buat having sex pulang kerja. Iya, enak juga ini deket rumah gini. Gak, menurut gue gak ada hubungannya anjir. Lu juga lagi rugi amat, bro. Bapak lu COVID kan gak mati. Menurut gue sih lu banyakan untungnya. Orang milih liburan ke India goblok beneran atau cuma pengen viral? Ya ini sebetulnya gue ceritanya nih kenapa India ini, gue juga heran sih. Tapi gue udah pernah ke India dan sebetulnya baik-baik aja. Gue berpendapat ya, gue selalu bilang rasisme pasti akan hilang suatu saat nanti karena itu salah paham. Tapi seksis kayaknya gak akan hilang karena perseteruan laki dan perempuan itu udah panjang banget. Tapi feeling gue ras terakhir yang diterima kayaknya yang turunannya India. Makanya kita sama yang kemarin Rohingya tuh agak berat ini ditelan nih. Mau gak mau ya udah gitu. Dan sekarang ada 7 orang pemerkosa turis satu India yang kena. Menurut gue orangnya sih biadab banget. Menurut gue juga lu ngapain sih menurut gue road trip pakai motor di ini? Gak usah lah. Bingung ngerasa karir stuck bang. Gue mau cerita tentang karir gue sekarang di percetakan dengan kerjaan yang gak selalu padat, kadang kosong kadang rame. Ngerasa kayak gaji 1,4 kurang aja buat ngembangin hidup gue.
Menurut lu gaji segitu worth it gak buat anak 20-an yang masih single? Enggak. Cari dulu lah. By the way, nasihat lu banyak yang masuk bang. Setiap kali gue dengar podcast lu, udah makasih bang. Ya, ganti men, kalau 1,4 mah ganti aja. Percetakan ntar lagi mati bro, ini udah internet bro. Haruskah menikah? Gue cewek tahun ini 31 tahun. Menurut lu apa urgensi dari menikah dan apa fungsinya? Pandangan lu secara spesifik sebagai laki-laki dan general pada manusia sebagai umat. Tolong dijawab bang. Menurut gue sih ya pilihannya kayaknya menikah tuh buat orang yang nggak pengen masalahnya itu aja. Kalau lu ngerasa baik-baik aja dengan masalah yang gitu aja, ya udah gitu aja. Gue tahu kayaknya mungkin memang bener kali lu liberal cuma saat muda, pas lu tua lu jadi konservatif. Gue tahu apa aja yang gue dulu ucapin when I was I don't know 26, 28 gitu. Kalau lu ngerasa hidup lu baik-baik aja sih ya udah gitu, tapi 30 mah belum, nantilah pas 40 lu coba tanya lagi. Tapi kan 40 gue udah kedengeran kayak orang tua nih, ntar 40 mana masih bisa laku ya. Bisa-bisa aja kali. Menurut gue yang perlu diyakinkan adalah lu gak pengen menikah, atau memang sebetulnya lagi gak ada orang, terus lu daripada merasa menjadi korban, lu bilang kayaknya gak apa-apa gak nikah. Yang mana gitu. Gue rasa kalau emang itu yang lu pilih, gak apa-apa. Gue cewek 25 tahun. Kemarin kirim email pendengarnya ke email Bang Adri pendengarnya. Oke. Tapi kali ini aku gak mau bahas dia lagi kok. Gini Bang, gue nulis email sambil episode VIP 28 di Noise yang collab bersama Musmas. FYI aku pendengar Musmas, fans berat Coki Pardede, tapi gak pernah komen Adri out atau mana Coki. Waktu Bang Coki ketangkep kemarin. Karena objectively speaking, Bang Adri lebih baik. Sayang cuma Anda aja yang ngomong. Gue pengen lebih banyak lagi. Ini aja di menit 42 podcast ruang 28 pas bagian ditanya soal nyebokin kalau paslon yang didukung statementnya salah. Bang Coki jawab, mungkin kita selnya banyak sekali unitnya di situ, seperti kita tidak bagian di situ. Terus ekspresi orang lain, ngomong apa sih ini orang? That was my exact response. Malah lebih bagus jawabannya Bang Muslim bilang, mungkin kalau maksudnya kesalahan statement bukan data ya, dan kita nggak ngurusin lagi. Ya benar. Terus juga soal alasan dukungan terhadap salah satu paslon, Bang Coki pernah ngomong di salah satu podcast sama mantan anggota salah satu partai, dan dia ngedukung paslon yang dia dukung aja, nggak tahu kenapa suka aja dan lucu kayak teddy bear. Beda banget sama Bang Adrian di podcast episode minggu lalu ngejelasin soalnya pihak asing. Oke, didukung saya berposisi nggak disir siapa. I used to adore Coki Pardede so much, ya Allah. He's arguably one of the best public speaker in Indonesia, my opinion. Ya. Bukan karena dia jago banget, tapi karena di Indonesia gak banyak. Tapi kayaknya emang bener ya, kalau makin gede makin banyak referensi dan menelaah benar. Isinya ini salah satu apakah ini salah satu tanda kedewasaan? Cetek amat ya, indikator kedewasaan. Oke, sekian Bang. Maaf jadi gosipin Bang Coki, I'm still a fan kok. Sukses terus Bang Adri CS ya. Bener, yang bener tuh Bang Adri CS. Makasih, jadi gue karena sebagai orang yang jarang dipuji, jadi gue juga harus mengingatkan diri kembali kalau diginiin, bilangnya makasih. Tapi insting gue sebetulnya pengen ngomong, gak lu aja lagi, juga bacanya kurang, Coki kok diidolain. Ya gue kayaknya sebagai komedian yang harus lu hindari gitu kalau lu pengen punya kepanjangan dalam berkarir tuh, menurut gue lu merasa sebagai pilar kebenaran. Dan gue rasa itu gak cuma sebagai komedian, itu juga baik sebagai manusia yang ingin jadi lebih baik lagi. Untuk hidup lu udah hati yang lebih baik. Jangan pernah merasa apapun yang lu ucapkan itu sebuah kebenaran. Itu benar adanya gitu. Jadi banyaklah baca, banyaklah referensi. Kayaknya semua orang yang lu anggap pintar itu sebetulnya gak pintar-pintar banget. Jaraknya gak jauh-jauh banget dan bisa lu susul. Jadi ya buat apa? Oke. Dikatain banci diajakin berantem, tapi entah kenapa gua gak marah dan gak pengen nanggepin juga. Apakah gua cupu? Enggak, lu banci. Gue lelaki 30 tahun, anjing. Gue sih marah ya kalau 30 tahun dikatain banci. Gue pengen cerita entah kenapa gue ngerasa ini lucu. Jadi beberapa waktu lalu gue ketemu sama mantan gue untuk ngebahas sesuatu soal teman kita yang lagi punya masalah tentang keluarga. Gue samperin ke tempat kerja dia. Pada awalnya memang kita diskusi soal teman kita, sampai gimana kita bakal support dia dan lain-lain. Sampai gak kerasa dia mulai membuka baju yang gak ada yang. Sampai gak kerasa, mungkin karena ngobrol seru jadi cukup lama, tiba-tiba pacar dia datang. Yang mana pacar dia ini memang kayak udah kesumat banget sama gue. Oh, ada pacarnya, gak seru lah. Gue kira ada yang make a move gitu. Di sisi lain emang si cowoknya ini
protektif menurut teman-teman gue. Long story short, gue bantu jelasin ke dia kalau kita cuma ngobrol biasa aja, dan dia pun mempersilahkan gue untuk pergi setelah. Tapi pagi-pagi gue ngecek HP, ada email dia yang minta screenshot history chat gue sama ceweknya, dan kalau gue nggak mau, makanya gue dibilang banci. Hah? Kenapa dia email? Karena gue blok semua sosmed dia, males rusuh dicecer pertanyaan soal gue dan ceweknya itu, padahal nggak ada apa-apa. Gue balas lah email dia, intinya gue gak mau kasih karena emang gak mau aja. Gue bilang ke dia gak semua yang dia mau harus diturutin aja. Beberapa saat kemudian dia balas pakai email ngatain gue banci pakai caps lock, diajarin lain kali, diselesaikan dengan kekerasan. Anjing, waduh. Entah kenapa di umur gue yang 30 ini ngerasa berantem soal cewek itu bukan solusi. Pilihannya antara dia yang bonyok atau gue yang bonyok. Terus katakanlah gue yang bonyok, tapi misalkan memang gue yang masih coba deketin cewek dia itu, apa fungsinya berantem kalau dia yang bonyok? Kan gak otomatis ceweknya jadi mau sama gue juga, itu pun kalau gue yang mau. Tapi lu sebetulnya mau gak sih? Kenapa gak dicium aja cewek orang itu? Lagi ada kesempatan ngobrol seru apalagi. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan kalau berangkat kerja muka bonyok ditanya abis ngapain, abis berantem gue rebutan cewek. Buset, di umur gue sekarang kayak gue gak akan ambil risiko bonyok, tapi besoknya tetap masuk kerja dengan bangga dengan alasan itu. Solusinya adalah katakanlah mati. Lu sendiri akan ditantangin berantem gak permasalahan cewek lu? Berantemin gak? Atau lu pikirnya kayak gue? Gue pikirnya kayak lu, tapi gue gak pengen sih sama lu. Tapi menurut lu gue cupu aja, terlalu banyak omong atau apa? Gue gak pernah ada di posisi lo. Mungkin kalau gue itu udah kejadian sesuatu. Kalau lu emang ada apa-apa, gue rasa lu harus ribet sih. Tapi kalau gak ada apa-apa, tergantung tingkat kurang ajar sih. Gue gak ngerti kenapa dia ngedonder sama lu. Kalau gue sih itu udah masuk ke ceweknya tuh kayak, kok lu mau sih punya cowok kayak gitu? Lu gak mau yang dengerin kayak gue aja, kita kan ngobrol seru gitu, lu ngapa? Mungkin jangan-jangan ceweknya juga ngobrol sama lu karena sebetulnya cowoknya gak mau dengerin apa yang dia baru ceritain ke lu gitu, dan itu sesuatu ya gak sih?